segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku.
Shalom jemaat Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita. Pada saat ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Selamanya Dia berkuasa. Selamanya Dia adalah Allah kita. Haleluya. Katakan, bersyukurlah pada Tuhan, kasih-Nya kepada kita. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih-Nya kepada kita. Nyanyi, ayo semua puji. Katakan nyanyi, nyanyi, puji. Selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah. Haleluya. Selamanya Dia mulia, selamanya. Selamanya Dia berkuasa, amin. Selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya. Dari terbit matahari, kasih-Nya kepada kita. Dia baik, Dia sungguh setia, kasih-Nya kepada kita. Nyanyi, ayo semua puji. Angkat suara kita nyanyi, nyanyi. Are you guys ready? Puji, oh, selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, amin. Selamanya Dia mulia, selamanya. One more time. Selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya. Selamanya, 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 oh, selamanya. Ayo beri sorak-sorai untuk Yesus kita. Selamanya Dia berkuasa. Amin. Amin. Selamanya Dia berkuasa. Haleluya. Karena Dialah sumber kekuatan kita. Amin. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan kita. Sebab kita tahu hanya di dalam Dia kita beroleh kekuatan. Apapun yang ada di dunia ini, yang kita inginkan hanyalah Tuhan kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber. Ku aku Allah sumber, ku aku Allah sumber, ku aku dan bagianmu selamanya, selamanya. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan. Hanya Kau milikku di surga. Amen. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku,
namun yang pasti Kau tetap tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Selamanya Tuhan, Kaulah kekuatan kami. Haleluya. Terima kasih. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
sempurna, pengharapanku takkan hilang. Sebab masa depanku kau sediakan, tak pernah gagal rencanamu. Terang jalanku, kuasamu sempurna, harapanku takkan hilang. Masa depanku dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya Tuhan. Sebab dari Engkau-lah pertolongan kami ya Bapa. Dari yang maha tinggi pertolongan kami. Naungi kami dengan sayap-Mu ya Bapa. Oh haleluya Yesus. Engkau-lah harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Amen. Shalom, sekali lagi saya ingin mengucap syukur oleh karena kita dapat berkumpul bersama-sama di hari yang indah ini. Marilah kita persiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan yang saya akan bawa pada hari ini merupakan firman Tuhan yang amat penting bagi setiap kita. Karena saya percaya di hari-hari terakhir ini kita menghadapi cabaran dan tantangan. Jadi untuk mempraktikkan, mengamalkan satu disiplin ini yaitu bersyukur amat-amat payah. Haleluya. Tema daripada firman Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada kita pada hari ini yaitu marilah bersyukur. Marilah bersyukur. Bersyukur itu merupakan satu amalan yang baik yang boleh kita amalkan dan praktikkan. Kita masih dalam seri yaitu marilah kita. Oke, marilah kita. Saya berharap melalui seri ini kita akan amalkan beberapa disiplin rohani dalam kehidupan kita. Disiplin dalam menabur, disiplin dalam menyendiri, disiplin dalam bertumbuh secara pribadi. Dan hari ini mari kita amalkan satu disiplin rohani lagi yaitu bersyukur ataupun gratitude. Okay. Saudara-saudari, Bapak Ibu, perkara-perkara kecil yang dilakukan secara terus-menerus dapat memberikan hasil yang besar. Jadi amalan berdisiplin bersyukur setiap hari. Kita perlu amalkan disiplin bersyukur setiap hari walaupun dalam hal-hal yang kecil dalam kehidupan ini. Dan saya percaya jika kita amalkan senantiasa selalu, hidup kita akan berubah. Amin. Hidup kita akan berubah.
beritahu kawan-kawan kamu, bersyukur. Marilah kita mengucap syukur. Sesama pasangan kita, mari kita encourage kita. Galakkan supaya bersyukur. Okay? Dalam keluarga kita, galakkan anak-anak kita bersyukur. Okay. Hanya berhenti seketika untuk bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan atas pemberiannya yang baik bagi kita. Renungkan kesetiaannya kepada Anda pada masa lalu. Senaraikan semua yang harus Anda syukuri pada masa sekarang. Pasti ada. Ya, pasti ada. Senaraikan apakah yang membuat Anda bersyukur pada hari ini. Nafas baru, pakaian yang baru, makanan yang baik, lezat, dapat minum, dapat beristirahat di rumah, bersyukur. Okay. Jadi sewaktu kita mempraktikkan disiplin ataupun amalan bersyukur pada hari ini, daripada kita mengeluh, daripada kita menggerutu, komplain, daripada kita melupakan terus-terus kebaikan Tuhan dalam hidup kita, Anda dan saya akan mengalami kedamaian, sukacita, ketenangan. Kita akan dipenuhi dengan kegembiraan daripada Allah dan bertumbuh dalam iman dan kedewasaan. Okay. Sekali lagi saya katakan, perkara-perkara kecil yang dilakukan terus-menerus dapat memberi hasil yang besar dalam hal-hal mengucap syukur. Okay. Apa itu kesyukuran ataupun bersyukur? Ataupun gratitude. Okay. Bersyukur adalah satu keadaan di mana kita menghargai ataupun kita mensyukuri berkat yang diterima. Okay. Dua kata Yunani dalam perjanjian baru daripada bersyukur yaitu Eucharistia. Eucharistia yaitu sikap hati yang bersyukur. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 berkata, oleh sebab kamu telah menerima Yesus. Satu keadaan di mana kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Okay. Jadi dikatakan hiduplah melangkah di dalam Dia. Satu sikap bersyukur, sikap hati bersyukur harus ada dalam diri orang yang telah menerima Tuhan Yesus. Okay. Satu sikap hati. Dan ayat yang kedua yaitu daripada kata Yunani yaitu karis ataupun kita boleh saja katakan itu sebagai rahmat ataupun kasih karunia Allah. Okay. Kata dasar daripada Eucharista ataupun karis ini ialah bersyukur. Jadi bersyukur itu adalah pilihan untuk berterima kasih kepada Tuhan. Nah, perbezaan penting yang kita perlu perhatikan adalah kita cenderung menganggap bersyukur itu sebagai satu perasaan yang bergantung pada nilai-nilai ataupun suatu pemberian ataupun hadiah. Okay. Contoh, makan malam hari ini lazat. Banyak makanan di atas meja. Di satu posisi, makan malam hari ini ada semangkuk mie Maggi. Wah, apakah kita mengucap syukur oleh kerana makanan yang lazat di atas meja daripada makan semangkuk mie untuk makan malam? Jika kita bersyukur kerana perasaan ataupun feeling itu dapat menikmati makanan yang lazat pada malam hari, yang baik, yang lazat, maka mengucap syukur itu didasari di atas perasaan. Maka ini Alkitab tidak mengajarkan seperti ini.
Okay. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa mengucap syukur itu pilihan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan meskipun kita tidak merasa mengucap syukur. Okay. Dalam keadaan mengucap syukur. Okay. Dalam keadaan mengucap syukur. Okay. Alkitab menjelaskan lawan kata daripada mengucap syukur adalah kebalikan. Kita akan melihat kebalikan. Lawan kata daripada mengucap syukur adalah yang pertama, yaitu mengeluh. Katakan sama-sama, jangan pernah mengeluh. Okay. Jangan pernah mengeluh. Bilangan pasal 11 ayat 1 berkata, lalu bersungut-lah orang Israel ataupun komplain di hadapan Tuhan mengenai nasib malang yang menimpa mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, menyalalah kemurkaannya, lalu api Tuhan menyala dalam kalangan mereka dan menghanguskan bagian pinggiran perkemahan. Orang-orang ini mengadu kesengsaraan mereka di hadapan Tuhan. Mereka komplain. Dan ketika Tuhan mendengarnya, murkanya berkobar-kobar. Jadi oleh itu, janganlah kita mengeluh. Marilah kita bersyukur. Apa yang mereka keluhkan di sini? Apa yang menjadi komplain pada umat Israel pada waktu ini? Dikatakan bilangan pasal 11 masih sama, ayat 4. Pada saat waktu gerombolan yang terdiri daripada pelbagai bangsa dalam kalangan mereka itu amat bernafsu untuk makan daging, lalu menangislah orang Israel seraya berkata, ini keluhan-keluhan mereka. Kalaulah ada yang memberi kita daging untuk dimakan, kita ingat akan ikan yang kita makan di Mesir, yang didapati dengan percuma saja, mentimun, tembikai, bawang, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Komplain. Mengeluh. Tidak ada apapun selain mana yang kita lihat di depan mata kita. Gara-gara kena makanan. Tuhan sudah menyediakan makanan bagi mereka. Tapi bagi mereka itu bukan makanan yang mereka mau. Mereka masih mengingat-ingatkan makanan mereka ketika mereka dalam perlombaan di Mesir. Jadi anak-anak Israel ini menangis dan berkata, siapa yang memberi kita makan daging untuk dimakan? Jadi mereka ingat makanan yang mereka diberi percuma sewaktu di Mesir. Jadi ini lawan kata daripada bersyukur. Mereka mengeluh. Mereka mengeluh. Mazmur 55 ayat 1 hingga 3. Tadi kita akan melihat satu keadaan di mana umat Israel mengeluh. Mereka komplain. Dan di Mazmur ini kita akan melihat komplain mengeluh yang baik. Dikatakan, dengarlah doaku ya Tuhan. Dan jangan palingkan wajahmu daripada rayuanku. Berilah perhatianmu kepadaku, dengarlah kata-kataku. Aku gelisah menderita, aku merintih kuat karena mendengar suara musuh, karena ditindas orang zalim. Mereka membawa kesusahan kepadaku dan mereka marah serta membenciku. Ayat 17, petang, pagi, tengah hari, aku akan berdoa dan meratap kuat, dan dia akan mendengar suaraku. Yang pertama tadi, orang Israel itu mengeluh. Mereka tidak punya iman kepada Tuhan yang menyediakan bagi mereka. Tetapi dalam Mazmur ini, pemazmur ini mengeluh tetapi dia punya iman yang bergantung kepada Tuhan. Dia mengeluh tetapi dalam masa yang sama dia punya iman. Saudara harus memiliki keluhan seperti pemazmur ini. Ya, kita hidup di dunia yang penuh cabaran. Pasti tidak seorang pun daripada kita yang mengeluh. Tetapi punyalah
keluhan seperti seorang pemazmur ini yang mengeluh, yang dalam keluhannya itu dia beriman, dia berharap akan terjadi perubahan dalam hidupnya. Akan terjadi Tuhan, di mana Tuhan akan mendengar rayuannya, keluhannya. Okay. Haleluya. Okay. Jadi ini tindak balas yang kita belajar daripada umat Israel dan seorang pemazmur. Tindak balas mereka berbeza. Yang satu mengeluh dan terus mengeluh. Okay, dan tidak punya iman. Dan yang satu itu dia mengeluh tetapi dia punya iman. Saudara yang di bagian mana? Jadi kita harus seperti seorang pemazmur ini. Ketika dia mengeluh dan juga dia berharap beriman kepada Tuhan. Okay. Lawan kata daripada mengeluh, daripada bersyukur, yang pertama ialah mengeluh. Dan yang kedua adalah menggerutu ataupun grumble ataupun merungut terhadap seseorang atau sesuatu. Okay. Daripada bersyukur dia merungut, dia menggerutu, okay, dia grumble. Okay. Mungkin tidak kelihatan, tidak kedengaran, tapi dengan suara yang nada yang kecil. Dia tidak suka lihat sesuatu, dia dalam hatinya berkata, dengan suara yang perlahan, di dalam. Itu artinya menggerutu. Tidak kelihatan. Ketika orang suruh buat sesuatu, dia menggerutu. Dengan suara yang rendah. Ada keheningan, tetapi di dalam jiwanya ada satu grumble. Jadi ini lawan kata daripada bersyukur, yaitu menggerutu. Jadi ini yang terjadi kepada orang-orang Israel. Mereka mengeluh, mereka menggerutu. Dan yang ketiga, lawan kata daripada kata bersyukur, yaitu lupa, forget. Mazmur 106 berkata, ayat 6, kami telah berdosa bersama nenek moyang kami telah melakukan dosa. Kami telah berbuat jahat. Nenek moyang kami di Mesir tidak memahami mukjizat-Mu. Mereka tidak ingat akan keihsananmu yang melimpah-limpah. Tetapi telah memberontak di pinggir Laut Merah. Namun demikian dia telah menyelamatkan mereka. Demi namanya untuk menunjukkan kuasanya yang besar. Umat Israel selain daripada mereka mengeluh, menggerutu, mereka lupa. Mereka lupa akan pekerjaan Tuhan ketika membawa mereka keluar daripada Mesir. Jadi ini lawan kata daripada bersyukur. Kita lihat contoh umat Israel sahaja. Mereka mengeluh, komplain, mereka grumble, mereka lupa Tuhan. Jadi marilah kita bersyukur. Beritahu kawan-kawan kamu, marilah kita bersyukur. Dalam apapun keadaan, jangan seperti orang Israel yang tidak bersyukur. Ya, saya tahu hari ini memang mencabar untuk mempunyai satu sikap mengucap syukur itu, untuk bersyukur itu memang payah. Terlebih lagi di masa pandemik ini. Kita komplain, ada yang antara kita komplain, di antara kita menggerutu, ada di antara kita yang lupa. Okay. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidup kita oleh karena pandemik, oleh karena situasi kita yang sangat berat pada hari ini. Okay. Soalan yang kedua seterusnya adalah, bilakah kita perlu mengucap syukur? Ataupun di manakah kita perlu mengucap syukur? Okay. Yang pertama, amalan bersyukur harus bekerja ataupun harus meresap dalam kehidupan doa kita. Ketika kita berdoa bersama dengan suami atau istri kita, dengan anak-anak kita, ajar mereka bersyukur.
bersyukur itu harus meresap dalam kehidupan doa kita. Okay? Artinya, ketika kita mau makan, doa dulu. Bersyukur kepada Tuhan. Bersama dengan anak-anak kita. Supaya mereka dapat belajar. Okay? Saya nasihatkan kita yang mendengar pada hari ini, jangan doa dulu sebelum makan. Okay? Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, jangan makan dulu. Berdoa dulu. Berdoa itu berarti kita mengucap syukur buat makanan, buat fellowship di atas meja, buat minuman, buat hidangan yang telah tersedia. Kita mengucap syukur buat berkat-berkat Tuhan yang tersedia bagi kita. Okay. Amalan bersyukur harus meresap dalam kehidupan doa kita. Paulus berkata dalam Filipi pasal 4, bersukacitalah dalam Tuhan senantiasa. Kukatakan lagi, bersukacitalah. Biarlah sikapmu yang lemah lembut diketahui oleh semua orang. Tuhan ada berhampiran. Ayat 6. Jangan bimbangkan apapun dalam segala hal dengan doa dan memohon, dengan mengucapkan kesyukuran, beritahulah hasratmu kepada Allah, dan sejahtera Allah yang melebihi pengertian manusia akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke, artinya saudara-saudari, amalan bersyukur itu harus meresap, harus ada dalam kehidupan doa kita. Sebelum apa-apa, bersyukur kepada Tuhan. Sebelum memandu ke tempat kerja, bersyukur kepada Tuhan. Artinya berdoa. Jangan pernah melakukan sesuatu tanpa bersyukur, berdoa. Kita pegang steering, Tuhan bersyukur hari ini. Oleh karena kereta yang ada, motosikal yang ada. Ketika kita duduk dalam pesawat ataupun aeroplane, Tuhan bersyukur hari ini karena saya dapat duduk, dapat traveling hari ini. Okay? Bersyukur. Okay. Sebelum tidur, berdoa, bersyukur kepada Tuhan untuk hari-hari yang telah Anda lalui. Okay. Amalan bersyukur itu harus meresap dalam kehidupan doa kita. Yang kedua, bilakah kita perlu mengucap syukur ataupun bagaimanakah kita perlu mengucap syukur? Amalan bersyukur itu harus meresap dalam pikiran kita. Okay. Sikap mengucap syukur itu harus ada di pikiran kita. Filipi pasal 4 ayat 8 sekali lagi berkata, akhirnya saudara-saudara, apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, yang suci, yang indah, yang dipandang tinggi, jika ada sesuatu yang baik dan jika ada sesuatu yang terpuji. Paulus berkata, tumpukan pikiran kepadanya. Artinya, kesyukuran kita itu harus meresap dalam pemikiran kita. Di pikiran kita ini selalu terpikir kesyukuran. Oleh karena kita itu milik Allah, sikap bersyukur itu harus ada terlebih dahulu. Okay. Jangan pernah lupa mengucap syukur. Okay. Amalan bersyukur itu harus di pikiran kita. Okay. Yang ketiga, amalan bersyukur itu harus meresap dalam keluarga kita. Anak-anak tahu berterima kasih, tahu bersyukur. Suami istri tahu berterima kasih. Berterima kasih kenapa? Karena kehidupan yang ada sekarang. Bersyukur kenapa? Oleh karena rumah, oleh karena nafas yang baru, baju, pakaian dan sebagainya, makanan,
harus ada dalam keluarga. Bersyukur itu harus meresap dalam kehidupan keluarga kita. Ajar anak-anak supaya bersyukur karena mereka memiliki ibu bapa. Mereka memiliki pendidikan. Mereka memiliki sesuatu. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-20 hinggalah 24 dikatakan tentang orang Israel sekali lagi. Apabila anakmu bertanya kepadamu pada masa depan akan datang, apakah maknanya ketetapan ataupun kanun dan peraturan yang diperintahkan Tuhan Allah kita kepadamu? Maka katakanlah kepada anakmu, dahulu kita ini hamba Firaun di Mesir. Tapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Di depan mata kita, Tuhan mengadakan tanda-tanda ajaib serta mukjizat-mukjizat yang besar yang membawa bencana terhadap Mesir, terhadap Firaun dan terhadap seisi istananya. Lalu dia mengeluarkan kita dari sana, membawa kita masuk ke sini dan memberikan kepada kita negeri ini seperti yang telah dia sumpah untuk memberikan kepada nenek moyang kita. Tuhan memerintah agar kita melaksanakan segala kanun itu serta takut kepada Tuhan Allah kita supaya keadaan kita semakin sentiasa baik dan supaya kita tetap hidup seperti pada hari ini. Sebagai ibu bapa, ajar anak-anakmu tentang firman, tentang bagaimana Allah bekerja dalam hidup keluarga kita. Bagaimana sebelum ini, bagaimana sekarang Tuhan bekerja. Ajarkan kepada anak-anak. Mengucap amalan bersyukur harus meresap dalam kehidupan keluarga kita. Dan yang terakhir, kesyukuran harus meresap dalam kehidupan keseharian kita. Ini amat penting. Setiap hari kesyukuran itu perlu ada. Sikap bersyukur itu perlu ada. Sebelum bangun daripada tempat tidur kita, sebaik kita bangun, sebelum kita melangkah, ambil masa sejenak, bersyukur buat hari yang baru. Bersyukur buat nafas yang baru. Bersyukur buat bulan yang baru. Bersyukur buat minggu yang baru. Bersyukur kita masih ada keluarga. Kita masih ada peluang-peluang di depan kita. Paulus berkata dalam Filipi pasal 2 ayat 14, dalam segala perbuatanmu janganlah bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan bersalah, dan kamu menjadi anak-anak Allah yang tidak bercela antara manusia, dalam zaman yang penuh tipu daya dan perbuatan songsang. Maka terserahlah kamu seperti bintang-bintang dalam dunia. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sikap, amalan, mengucap syukur itu harus meresap, harus diamalkan. Bersyukur kepada Tuhan. Wah, dalam susah pun dia tetap mengucap syukur. Mungkin pertanyaan akan timbul. Dalam pandemik pun dia tetap mengucap syukur. Dalam kesusahan keluarga aja pun dia tetap mengucap syukur. Wah, ini akan menjadi kesaksian yang besar. Dalam kehilangannya pun, dalam keluarganya pun dia tetap mengucap syukur. Wah, susah cari orang seperti ini. Itu akan menjadi contoh. Jadi disiplin bersyukur itu harus dipraktekkan setiap waktu. Artinya kita harus terus-menerus memilih untuk berterima kasih kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Mengucap syukur senantiasa. Mengapa kita perlu mengucap syukur? Persoalan yang ketiga. Mengapa saya perlu mengucap syukur?
Karena mengucap syukur itu payah, sukar, sulit. Oke. Mengapa mengucap syukur itu sangat payah? Ada beberapa alasan. Kita akan melihat beberapa alasan mengapa mengucap syukur itu payah. Yang pertama, karena kita, saya dan saudara-saudari, secara semula jadi bukan manusia yang bersyukur. Secara semula jadi kita tidak bersyukur. Yang pertama, kita diciptakan benih kita itu benih yang sudah jatuh dalam dosa. Sifat-sifat Adam yang memberontak, Hawa yang memberontak itu sudah ada dalam diri kita. Okay. Tuhan sudah beri semuanya di Taman Eden. Tapi oleh karena pemberontakan, oleh karena tidak mengucap syukur, Adam memberontak dan Hawa memberontak terhadap Tuhan. Lalu jatuh dalam dosa. Itu sifat semula jadi manusia. Okay. Yang kedua, mengapa mengucap syukur itu payah, susah? Yang kedua, karena kita tidak selalu mengucap syukur. Kita barangkali dikelilingi oleh orang-orang yang selalu komplain, selalu mengeluh, maka itu kita sudah terbiasa. Sejak dari kecil, kita tidak diajar mengucap syukur. Dan kita tidak selalu mengucap syukur. Okay. Bangun pagi, terus makan, sarapan. Okay. Sebelum apa, mau masuk tidur, terus tidur. Tidak pernah bersyukur. Okay. Nah, karena kita tidak selalu mengucap syukur. Kita tidak mensyukuri hanya karena kita makan mie daripada makanan yang lazat di atas meja. Jadi saudara-saudari, hidup ini penuh dengan kekecewaan, kesedihan, penderitaan dan sebagainya. Sehingga arti mengucap syukur itu adalah perkara yang terlalu sukar bagi kita. Mengapa begitu payah untuk kita mengucap syukur? Yang ketiga, karena mengucap syukur itu memerlukan pengorbanan. Ada harga yang harus saya bayar untuk mengucap syukur itu. Apabila saya dilukai, dikecewakan, ataupun dikecewakan, mengeluh itu terasa seronok. Perkataan yang pertama itu mengeluh, komplain. Mengapa dia seperti ini? Mengapa saya seperti ini? Mengapa orang lain memperlakukan saya seperti ini? Sepertinya mengeluh itu satu tindakan yang seronok bagi dia. Jadi untuk dia mengucap syukur ketika dia kecewa sedih itu memang payah. Okay. Sehingga mengeluh itu akan mengobati luka-luka ataupun kekecewaan itu. Jadi saudara-saudari, rasa syukur memerlukan kita untuk mengorbankan hak kita untuk mengeluh. Karena kita sudah otomatis ataupun secara semula jadi sudah akan melepaskan keluhan kita bila kita dilukai, dikecewakan. Yang seterusnya, keempat. Mengapa payah betul bagi kita untuk mengucap syukur? Karena kita berada di dalam dunia ataupun di dalam budaya yang sentiasa mengeluh. Nah, lihat saja pada hari-hari terakhir ini. Di masa pandemik saja kita lihat contoh. Signal internet tidak begitu baik. Apa yang kita buat? Mengeluh. Komplain. Okay. Belum dapat giliran vaksinasi, mengeluh. Mengapa saya lambat? Setiap hari saya update butiran saya. Mengapa dia yang baru daftar bulan lepas dapat tiba-tiba hari ini dos pertama? Mengeluh. Okay. Belum dapat food basket, ada orang mengeluh. Sedangkan di rumah dia penuh dengan makanan. Mengapa jiran dapat tapi saya tidak dapat? Mengeluh. Okay. MCO diperpanjangkan. Aduh, mengeluh lagi. Aduh, saya ingat ini sudah habis.
akan habis, berakhir, supaya saya boleh pergi makan di luar, di kedai, lepak-lepak dengan kawan-kawan. Mengeluh ketika MCO diperpanjangkan. Terpaksa queue ataupun berbaris untuk masuk ke sebuah mall. Mengeluh. Tidak selesa. Itu budaya kita pada hari-hari terakhir ini. Saudara-saudari, mari kita bersyukur. Mari kita amalkan sikap ataupun satu perasaan, pemikiran yang bersyukur. Dalam apapun juga keadaan, bersyukur. Di pikiran kita bersyukur. Di hati kita, di kehidupan sehari-hari kita bersyukur. Jadikan itu satu habit. Perkara-perkara kecil. Bersyukur kepada Tuhan. Okay. Okay. Mengapa kita harus mempraktikkan bersyukur? Amalan bersyukur ini. Yang pertama, ketika kita mempraktikkan amalan bersyukur ini dapat memupukkan kebahagiaan dalam hidup kita. Okay. Jika kita terus bersyukur, maka kita akan bahagia. Okay. Jika kita terus komplain, tidak bersyukur, maka itu akan mengakibatkan kesedihan dalam hidup kita. Contoh. Okay. Pikirkan perkara-perkara yang membuat kita sedih. Pasti kita akan sedih. Tapi bagaimana kalau kita pikirkan perkara-perkara yang membuat kita bahagia? Pasti kita akan bahagia. Ya, oleh itu, amalan mengucap syukur itu akan memupukkan kebahagiaan dalam hidup kita. Yang kedua, mengucap syukur itu membuat iman kita itu bertumbuh. Karena kita berterima kasih kepada Sang Pemberi kehidupan ini. Okay. Mazmur 63 ayat 6 berkata, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, aku berjaga merenungkan Engkau sepanjang malam. Okay. Karena Engkau telah menolongku, maka di bawah naungan sayapmu, aku akan bergembira. Jiwaku mengikut jejakmu dari dekat, tangan kananmu memberiku kekuatan. Tetapi mereka yang ingin meragut nyawaku akan terbenam jauh di dalam bumi. Mereka mati ditikam, pedang mereka akan menjadi habuan serigala. Raja akan bersukacita karena Allah. Setiap orang yang berjanji dengan nama Allah akan memuliakan Dia. Tetapi mulut pendusta akan dibisukan. Ketika kita bersyukur, itu membuat iman kita bertumbuh. Bersyukur itu boleh saja, dalam arti kata lain, kita exercise our faith. Kita sedang memperteguhkan, kita sedang melatihkan iman kita. Kita sentiasa amalkan mengucap syukur. Maka iman kita itu akan bertumbuh. Setiap hari ingat Tuhan, Sang Pemberi segala sesuatu. Jika kita jarang-jarang mengucap syukur ataupun tidak pernah mengucap syukur, bagaimana dengan iman kita? Kita kata kita Kristen, orang percaya Tuhan, tapi jarang sekali mengucap syukur. Diberi sesuatu, tidak pernah mengucap syukur. Itu menjadi tanda tanya. Sebagai orang Kristen, iman kita itu harus bertumbuh. Ketika kita mengucap syukur, melalui ucapan syukur kita itu kita memuliakan Tuhan. Umat Israel sekali lagi mereka mengeluh dan terus mengeluh. Sehingga ada di antara mereka yang mati oleh kena tulah-tulah yang Tuhan berikan. Mengeluh membuat kita hilang perspektif. Tuhan itu besar, tapi kita sentiasa mengeluh. Bagaimana untuk kita menerima berkat Tuhan jika kita hidup kita itu dibungkusi dengan keluhan-keluhan, dengan
grumble kita. Jadi kita tidak dapat melihat berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Maka perspektif kita akan hilang. Yang ketiga, mengucap syukur itu memotivasikan ketaatan kita. Okay. Kitab Keluaran berkata begini, kamu harus ingat bahwa kamu seorang budak di Mesir. Ini peringatan Tuhan kepada umat Israel. Sebelum ini kamu adalah budak di Mesir. Kamu tidak ada apa-apa. Dengan kebaikan Tuhan, Tuhan telah membawa kita keluar. Dan bahwa Tuhan menebus kamu dari sana. Oleh karena itu, aku Tuhan memerintahkan engkau untuk melakukan ini. Okay. Sebagai orang percaya, ketaatan itu diperlukan untuk kita. Melalui kita mengucap syukur kepada Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita nikmati, anugerahnya yang telah kita alami, itu akan semakin merupakan satu ketaatan kita kepada Dia. Karena kita lihat bahwa Tuhan itu baik, telah membawa kita keluar, menyediakan segala sesuatu dalam hidup kita. Okay. Mengucap syukur memotivasikan ketaatan kita. Okay. Mazmur 106 berkata, mereka membuat patung anak lembu di Horeb lalu menyembah patung buatan mereka. Ini keadaan umat Israel pada waktu itu. Mereka sudah tidak taat lagi kepada Tuhan. Okay. Sudah Tuhan beritahukan mereka supaya melakukan hal-hal ini. Okay. Terus ingat akan perbuatan-perbuatannya, tetapi mereka memberontak. Mereka tidak taat, malahan membuat patung-patung untuk disembah. Okay. Mereka menukarkan kemuliaan mereka untuk patung lembu jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Tuhan daripada mentaati Tuhan. Mereka melupakan Allah penyelamat mereka yang telah melakukan perkara yang hebat di Mesir. Saudara-saudari, jangan seperti umat Israel yang tidak taat kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur, kita menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Karena Dia telah membawa kita keluar. Dia membawa kita kepada hari ini. Mari kita mengucap syukur. Pekerjaan yang ada, mengucap syukur. Kita lihat ada orang yang kehilangan pekerjaan. Yang terakhir, mengucap syukur mendatangkan pertolongan Tuhan, ataupun mengucap syukur membawa pertolongan Tuhan ke dalam kehidupan kita. Oleh karena membuat umat Israel ini tadi tidak mengucap syukur, tidak taat, maka dikatakan dalam Bilangan pasal 14 ada 14.700 orang Israel mati oleh kena malapetaka itu. Tulah-tulah itu. Sikap yang tidak mengucap syukur membawa penghakiman ke atas bangsa Israel. Saudara-saudari, mari kita bersyukur. Marilah kita bersyukur. Amalkan tabiat bersyukur itu dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita masing-masing, dalam diri, dalam pemikiran kita. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan, baik di masa pandemik, bukan pandemik, baik di masa senang, masa susah. Bersyukur. Saya mengajak kita untuk bersyukur. Okay. Barangkali kita tidak boleh berkumpul pada hari ini, bersyukurlah. Oleh karena keadaan ini, sedorong melalui keadaan yang ada sekarang ini, semakin hari semakin kita dekat dengan Tuhan. Okay. Ada orang mengeluh, bila lagi ini akan berakhir? Okay. Bersyukurlah, karena dalam segala sesuatu Tuhan punya tujuan. Ini masa Tuhan untuk kita. Bersyukurlah selalu. Okay. Tidak selalunya mendung. Akan datang terang. Tidak selalunya malam.
akan datang siang. Oke. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Ada satu ilustrasi yang sangat menarik yang saya kutip daripada internet. Dia berkata begini. Dengarkan baik-baik. Aku bermimpi suatu hari aku pergi ke surga. Dan seorang malaikat menemaniku dan menunjukkan keadaan di surga. Kami berjalan-jalan memasuki suatu ruangan penuh dengan para malaikat-malaikat. Malaikat yang menghantar aku itu berhenti di depan ruangan pertama dan berkata, "Ini adalah saksi penerima." Malaikat itu adalah dikatakan kumpulan penerima. Di sini semua permintaan yang ditujukan kepada Allah diterima. Kemudian aku melihat di sekeliling tempat ini dan mendapati tempat itu begitu sibuk dengan begitu banyak malaikat yang memilih-milih seluruh permohonan yang tertulis pada kertas dari manusia di seluruh dunia. Kemudian aku dan malaikatku berjalan lalu melalui satu lorong yang panjang, lalu sampailah kami pada ruangan yang kedua. Okay. Ruangan yang pertama tadi, malaikat sedang memilih-milih permohonan-permohonan daripada orang-orang yang ada di bumi. Okay. Kemudian di ruangan yang kedua, malaikat ini berkata, ini adalah saksi penggepakan dan penerimaan. Okay. Di sini kemuliaan dan berkat yang diminta manusia diproses dan dikirim kepada manusia-manusia yang masih hidup yang memintanya. Lalu aku perhatikan lagi betapa sibuknya ruangan itu. Ada banyak malaikat yang bekerja begitu gigih karena ada begitu banyak permohonan yang diminta dan sedang dipaketkan untuk dikirim ke bumi. Kami melanjutkan perjalanan kami hingga sampai pada hujung lorong yang paling panjang tersebut dan berhenti pada sebuah pintu ruangan yang begitu kecil. Yang sangat mengejutkan saya ialah hanya ada satu malaikat yang duduk di sana. Hampir dia tidak melakukan apa-apa. Malaikat ini boleh saja dikatakan dia sedang menganggur. Jadi malaikatku berkata, ini adalah saksi pernyataan terima kasih. Kata malaikatku perlahan-lahan, dia nampak malu. Bagaimana ini? Mengapa hampir tidak ada pekerjaan di sini? Tanya aku lagi. Menyedihkan. Malaikatku itu menarik nafasnya. Setelah manusia menerima berkat yang mereka minta, sangat sedikit manusia yang berterima kasih atas berkat Tuhan, katanya. Hanya sedikit bagi orang yang berterima kasih kepada Tuhan. Tapi banyak permohonan. Tapi ketika sudah diberikan, sudah digenapkan, sudah dijawab, hanya sedikit yang berterima kasih. Malaikat itu berkata lagi, dan cukup berkata, terima kasih Tuhan. Lalu apa saja yang perlu kita syukuri? Tanyaku kepada malaikatku itu. Malaikatku menjawab, jika engkau mempunyai makanan di dalam peti sejuk, pakaian yang menutupi tubuhmu, ada atap di atas kepalamu, dan ada tempat untuk Anda tidur, maka engkau lebih kaya daripada 75% penduduk di dunia ini. Jika engkau memiliki uang di sakumu, walaupun tidak sebanyak yang ada, maka engkau berada di antara 8%
orang yang dikatakan memiliki kesejahteraan di dunia ini. Jika engkau bangun pagi pada hari ini dengan lebih baik kesehatan daripada kesakitan, engkau lebih diberkati daripada banyak orang di dunia ini yang tidak dapat bertahan hidup sehingga hari ini. Jika ibu bapakmu masih hidup dan tetap bahagia pada hari ini, maka engkau termasuk orang yang paling bahagia. Dan seterusnya. Artinya saudara-saudari, mari kita bersyukur. Apapun yang kita ada, situasi, keberadaan kita, mari mengucap syukur. Mari mengucap syukur. Memang payah, tapi amalkan sedikit demi sedikit, terus menerus mengucap syukur kepada Tuhan. Okay. Ketika kita mengucap syukur, kita sedang memperbesarkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sedang mentaati Dia. Okay. Mari kita mengucap syukur. Puji Tuhan. Haleluya. Respon firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama dedikasikan hidup kita. Jika selama ini kita jarang-jarang mengucap syukur, mari kita serahkan hidup kita sekali lagi kepada Tuhan. Supaya hari-hari akan datang, kita amalkan praktek mengucap syukur, bersyukur. Dalam pandemik, dalam MCO yang ada, mari kita mengucap syukur. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami ingin menikmati hari-hari kami dengan mengucap syukur kepada Engkau. Mengucap syukur atas hidup ini, mengucap syukur atas makanan yang ada, mengucap syukur atas kesehatan, mengucap syukur atas keluarga, atas pekerjaan, atas pelayanan, mengucap syukur Tuhan atas pelindungan-Mu. Ajar kami Tuhan supaya kami memiliki satu keinginan, kesungguhan untuk mau terus bersyukur dalam apapun keadaan. Berkati jemaat-Mu hari ini. Jika selama ini kami jarang-jarang mengucap syukur, Tuhan Roh Kudus tolong kami supaya mulai hari ini kami akan sentiasa mengucap syukur dalam segala keadaan. Berkatilah kehidupan jemaat-Mu hari ini, dalam apapun yang mereka buat, biar mengucap syukur itu meresap dalam keluarga mereka, dalam doa mereka, dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga mereka akan menjadi bintang yang bercahaya. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada kita semua yang terlibat dalam ibadah pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat bertemu dalam keadaan yang seperti ini. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan juga oleh karena kesetiaan kita sampai hari ini. Ini merupakan bulan yang ke-6 dalam tahun ini. Kita sudah masuk bulan yang ke-6 dan saya sangat bersyukur oleh karena Anda tetap setia bersama-sama dengan kita. Okay. Anda tetap menyokong gereja ini dan terus memberkati gereja ini dalam doa-doa Anda, dalam pemberian Anda, dalam bentuk keuangan. Kiranya Tuhan memberkati kamu semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih oleh karena hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Sebentar kita akan pulang. Dan saya mendorong kita untuk tetap setia, untuk tetap semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin bertumbuh, walaupun kita tidak dapat berkumpul secara fisikal. Haleluya, haleluya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa.
Dimanapun kita berada hari ini, saya ingin berdoa bagi kita agar kita dijaga, dilindungi, dimanapun kita pergi. Haleluya. Haleluya. Bapa Surgawi, aku ingin memberkati jemaat Tuhan yang ada di BMC Intercity dan baik yang menonton pada hari ini. Tuhan, nyatakan anugerah dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka Tuhan, dalam kerjaya mereka Tuhan, dalam pendidikan mereka Tuhan, dalam hubungan mereka Tuhan Yesus, dalam pergaulan mereka Tuhan. Biar kasih setia itu akan terus semakin hari semakin bertambah dalam kehidupan mereka. Haleluya. Berkati kesehatan mereka juga, berkati keluar masuk mereka dari rumah, berkati apapun yang mereka perbuat Tuhan supaya berhasil berjaya. Haleluya. Ketika mereka berada di rumah, Tuhan berikan kebahagiaan, sukacita, ikat mereka dengan kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kemanapun kita pergi selepas ini, firman Tuhan berkata, Dia berkuasa memeliharamu supaya kamu tidak tersandung, dan membawamu ke hadiratnya yang mulia tanpa cacat celah dan dengan penuh sukacita. Dialah Allah yang Esa, penyelamat kita melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, keagungan, kekuasaan, dan kuasa sejak dulu hingga sekarang, untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan daripada Allah Bapa kita. Firman Tuhan berkata, kiranya Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Kiranya Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadap wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian. Sambutlah berkat ini di dalam satu nama yang besar, itu nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Semua kita yang percaya katakan amin, amin, dan amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Selamat tengah hari. Setiap hari aku berseri menemukan karya Tuhan yang mulia. Kemana ku pergi, kesana kesini, tak berhenti diriku terpesona. Sungguh diriku terkagum kepada kebesaran
ku terkagum.